Halo Soulfly Mistik, kembali dengan saya Tian Doko di Bermain Jiwa. Belakangan lagi viral kasus perselingkuhan antara seorang ibu mertua dan menantu laki-lakinya. Jadi disitulah dahsyatnya energi seksualitas. Nafsu bisa menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu yang melanggar batasan apapun, batasan logika, pikiran, norma. Nah, karena segalanya ini adalah energi itu selalu bergerak dan berubah. Artinya, kalau hal tersebut bisa melampaui batasan dalam sisi negatif, demikian pula kita bisa mengubah itu menjadi sebuah kekuatan untuk hal yang positif dan melampaui batasan-batasan. Jadi di video ini kita akan belajar bagaimana mengelola atau menggunakan energi seksualitas ini untuk mewujudkan keinginan. Dan sedikit orang tahu, fondasi dasar dari nafsu energi seksualitas ini, kalau kita bisa kelola, ini membangkitkan kundalini secara lebih efektif, sekaligus membuka mata ketiga kita. Pemahaman akan energi seksualitas ini akan membantu menjawab kita tentang pertanyaan kan eksistensi. Bagaimana kita ada? Siapa yang menciptakan kita? Tanpa ada energi seksualitas ini, tidak akan ada kehidupan. Kalau tidak ada aktivitas seks, tidak ada kamu. Siapa yang menciptakan kamu? Orang tuamu. Siapa yang menciptakan orang tuamu? Nah, nanti kembali pada manusia pertama. Siapa yang menciptakan manusia pertama? Tuhan. Siapa yang menciptakan Tuhan? Oke, jadi saya mendapat banyak jawaban yang lebih bisa menjelaskan itu dari ajaran-ajaran kuno ya. Jadi di ajaran kuno itu tidak ada pencipta. Yang ada hanyalah aktivitas mencipta dan daya cipta. Nah, ini yang sulit karena orang pasti berpikir tidak akan ada sesuatu kalau tidak ada yang mengadakan atau menciptakan. Dan berapa yang bertanya ke saya justru bertanya, kalau kamu mimpi, itu wujudmu apa? Kamu ketemu orang, kamu punya sesuatu di situ, wujudnya apa? Dalam mimpi, semuanya bentuk aktivitas pergerakan kesadaran kita. Tidak ada penciptaan di situ. Hal ini susah dipahami. Kenapa? Karena saat kita sadar, terbangun dalam dimensi fisik, itu rasanya juga tidak berbeda ketika kita ada dalam mimpi. Maka ada yang dikatakan spiritual awakening, terbangun. Saya belajar dari fenomena tentang astral projection ya. Tubuhmu keluar ya kan, out of body experience. Fenomena-fenomena seperti itu yang berulang-ulang dulu saya alami, yang membuat saya akhirnya tahu. Jadi ketika teman bertanya ke saya, "Mas, saya sering meditasi atau sering tidur tapi tubuh saya keluar sendiri. Kalau begitu, kalau tubuhmu saya bunuh, kamu mati enggak?" Nah, saat itu baru mulai berpikir. Kemudian saya tanya berikutnya, "Kalau begitu kamu bisa mati enggak?" Yang mati tadi aktivitas pikiranmu atau tubuhmu yang mati. Jadi peradaban kuno itu mencapai sebuah level peradaban yang tinggi secara ilmu dan teknologi karena tidak ada lagi perdebatan tentang Tuhan. Jadi kesadaran itu adalah awal dan akhir. Karena kamu tadi pertama kali sadar, kamu memiliki keterjagaan. Karena kamu terjaga, kamu mengetahui sesuatu. Kalau kamu tidak terjaga, bahkan kamu tidak bisa bertanya dari mana kamu ada, siapa yang mencipta. Jadi kesadaran itu awal sekaligus akhir. Hal ini juga diungkapkan Einstein ya ketika dia mengeluarkan teori relativitas karena membingungkan dia. Kemudian dia mengatakan tidak ada Tuhan, yang adanya pikiran Tuhan. Jadi semua hanyalah bentuk aktivitas pikiran karena adanya kesadaran tadi. Nah, setelah berapa tahun kemudian fisika kuantum baru mengkonfirmasi ternyata kita itu menciptakan apa yang ingin kita lihat. Begitu kita sadar, itu kita masuk dalam realitas yang seperti hologram ya, maya, seperti mimpi. Nah, dengan demikian kalau kita tahu kekuatan energi seksualitas ini, membuat sesuatu yang tadinya tidak ada wujudnya, aktivitas pikiran ini menipu diri kita, seolah-olah kita merasa ada. Berarti ini kita bisa manfaatkan juga. Bagaimana kalau kita ingin mewujudkan keinginan? Itu kan juga menciptakan apa yang kita inginkan. Jadi kalau yang dikatakan mencipta itu adalah membuat sesuatu yang tadinya tidak ada, tidak nampak, kemudian menjadi ada atau nampak atau berwujud. Nah, ini semua kuncinya adalah energi seksualitas. Dan energi seksualitas itu adalah sebuah bentuk interaksi antara dua kutub ya, dua perbedaan. Dan ini mendasari semua keberadaan di semesta ini. Maka dengan demikian, kalau kamu ingin mewujudkan keinginan, kamu butuh kekuatan untuk mencipta ini tadi. Dan video yang lalu saya sudah jelaskan, ini adalah kombinasi
antara logika dan intuisi. Intuisi itu adalah segala sesuatu yang berjalan dalam alam bawah sadarmu. Logika itu adalah proses bagaimana kamu mengelola, mengikuti level kesadaranmu. Ada kaitan erat antara kekuatan kreatif, kekuatan daya cipta, dan energi seksualitas. Dari buku yang ditulis oleh Napoleon Hill, di bukunya Think and Grow Rich, dia menyebutkan bahwa rata-rata orang yang sukses itu biasanya nafsu seksnya tinggi. Dan mungkin kalian juga bisa menemui banyak skandal yang mengagetkan dilakukan oleh orang yang ternama lah, orang yang populer terkait dengan aktivitas seksnya. Jadi seks dan kekuatan kreatif ini ada keterkaitan. Tapi kenapa orang mungkin siapa yang nafsu seksnya tinggi, banyak juga yang tidak sukses. Jadi kata kuncinya adalah mereka tidak tahu mekanisme energi seksualitas ini, kemudian bagaimana mengelola, mengubah itu, menyalurkan menjadi hal-hal yang sifatnya kreatif. Jadi kenapa orang yang nafsunya tinggi, itu kan disarankan dia melakukan aktivitas yang kreatif. Kalau kamu sibuk mengerjakan hobimu, ya kamu lupa akan nafsu seksmu. Jadi ini ada kaitan nanti bagaimana kita membangkitkan kundalini atau energi feminin, kekuatan feminin itu adalah tentang kreativitas. Kendala awal orang mengelola energi seksualitasnya itu adalah karena benturan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi sistem kepercayaan yang berkembang itu menempatkan aktivitas seks itu sebagai sebuah aktivitas yang kotor, memalukan, tabu. Nah, kondisi ini sebetulnya yang membuat kasus seperti yang viral. Akhirnya orang tidak tahu mekanisme energi seksualitas, bagaimana mengelola dan menyalurkannya. John Lennon itu pernah mengatakan kita itu hidup di sistem masyarakat yang terbalik, di mana orang itu merasa malu untuk bercinta misalnya secara terbuka di publik. Tapi orang merasa bangga ketika dia melakukan kekerasan secara terbuka. Dalam beberapa kasus, ada beberapa pasangan itu yang bahkan ketika berhubungan itu merasa malu. Jadi ini nilai-nilai yang tertanam dalam alam bawah sadarnya. Jadi peradaban sekarang ini peradaban maskulin. Jadi peradaban barat adalah peradaban maskulin yang membuat posisi laki-laki itu lebih dominan dibanding perempuan. Nilai-nilai yang dianut itu adalah bahwa tubuh manusia, tubuh wanita, suatu hal yang suci harus ditutup. Jadi kesucian itu ada pada tubuhnya. Di ajaran lampau, kesucian itu ada dalam hati dan pikiran. Maka karena ini yang berkembang ketika orang itu berpakaian terbuka, menampilkan sensualitas, semua itu dilarang. Jadi kalau ada tindak kekerasan seksual, semua pasti mengarah. Yang disalahkan adalah pihak perempuan, karena dia tidak menutup tubuhnya, dia yang memancing nafsunya. Padahal yang namanya nafsu tadi, balik lagi ke kesadaran, semua adalah bentuk aktivitas pikiran. Kalau kamu lagi sakit, kamu kehilangan nafsu. Mau ada perempuan misalnya tidak berpakaian, belum tentu kamu ingin melakukan tindak terkait aktivitas seks. Jadi nilai-nilai mengikuti apa yang dipercaya oleh kebanyakan. Kalau demikian halnya, artinya saudara kita yang di Papua misalnya yang hanya memakai koteka, yang wanita tidak memakai penutup bagian atas, mestinya setiap hari terjadi tindak kekerasan seksual. Dan pada prinsipnya setiap orang itu tidak suka dibatasi. Maka yang menjadi efek adalah kenapa banyak orang yang kalau dilihat bajunya tertutup, malah perilaku moralnya, aktivitas seksnya bertentangan, karena mereka tidak memahami mekanisme kesadaran itu tadi. Kendala berikutnya ketika kita coba memahami mekanisme energi seksualitas ini adalah kita selama ini sering mendengar doktrin ya, bahwa kamu harus mengekang nafsumu, menahan nafsu. Nah ini terkait pemahaman mekanisme energi ya. Jadi energi itu selalu bergerak, berubah. Kamu tidak mungkin menahan. Semakin ditahan, semakin itu punya potensi yang besar. Jadi mekanisme energi itu adalah tentang bagaimana kamu mengubah dan menyalurkan. Fokusnya adalah pada mengubah dan menyalurkan. Jadi hal ini justru saya bisa ketahui, saya pahami ya, dari proses saya channeling dengan entitas yang saya sebut sebagai Anunnaki. Tapi jangan tanya, Anunnaki bener ada enggak mas? Selalu saya balik ke awal.
semua hanya bentuk aktivitas pikiran. Apapun ceritanya, mau disebut Anunnaki, itu hanyalah sebuah ide, memori di level kuantum. Kalau kamu percaya, itu menjadi ada. Kalau tidak percaya, ya tidak ada. Nah, dari proses itu saya tahu setidaknya gambaran mekanisme energi seksualitas ini ya. Jadi nafsu itu kekuatan. Bagaimana idenya, kekuatan ini dihambat, ditahan supaya potensinya makin besar. Setelah dihambat, kemudian tinggal dimainkan. Jadi energi feminin, sensualitas, energi kreatif itu harus dibatasi dari perilaku, mulai bagaimana mengubah wanita itu menjadi semakin tertutup. Semakin kamu dilarang, itu semakin kamu punya nafsu gede. Kalau sudah nafsunya gede, tinggal dimainkan. Saya bisa berikan janji misalnya untuk dapat bidadari, saya bisa gerakkan. Tidak perlu senjata yang canggih ya. Itu efektif untuk menggerakkan. Demikian pula kalau kita lihat prostitusi ini selalu ada dari dulu. Nah, di situ digerakkan supaya ada keinginan menghapuskan itu semua. Jadi level-level prostitusi, level bawah itu kan selalu digerebek dan lain-lain. Jadi semakin sulit kan. Tapi bagus karena itu menjadi semakin liar. Ketika kamu semakin liar, kamu akan melakukan ini tersembunyi, dan itu semua bisa dimanipulasi dengan uang. Maka saya bisa menurunkan level kesadaranmu dan memecah belah kamu. Orang terpisah itu sudah memecah belahan, dan itu sulit dikontrol. Jadi saya suka ide-ide itu karena kreatif, bagaimana membuat orang itu dijajah secara spiritualitas tapi tidak merasa terjajah. Nah, lalu di level atasnya ini yang didaya gunakan. Kalian bisa melihat bahwa prostitusi di level atas itu jauh lebih rapi dan tidak ada penggerebekan. Karena tadi level kompleks pemikiran seperti Anu tahu bahwa untuk menggerakkan peradaban itu terkait dengan energi seksualitas. Jadi akar masalah sebetulnya radikalisme, terorisme itu ada kaitan bagaimana mengelola, memanipulasi nafsu atau energi seksnya tadi. Bahkan untuk merusak ya kualitas manusia itu juga sederhana. Jadi gerakan anti pornografi itu harus diperkuat, harus lebih kuat, lebih ketat. Sementara sisi yang lain, konten-konten pornografi itu harus lebih banyak dan lebih mudah. Dan belajar dari peristiwa yang viral itu, manusia itu kalau sudah terkait dengan nafsu, dia akan melakukan apa saja. Semakin dilarang, semakin berharga. Dan semakin orang melakukan itu secara sembunyi-sembunyi. Ketika orang melakukan sembunyi-sembunyi, dia berpura-pura. Dan saya bisa menciptakan generasi yang dalam tanda kutip semuanya polesan, munafik. Nanti juga hancur sendiri. Jadi konteks pemahaman spiritualitas, mekanisme energi ini menjadi perlu kita pelajari. Karena kita tidak bisa menghambat energi. Dengan mengubah fokus, orang lebih meniadakan atau menghambat, ini justru yang diharapkan. Karena reaksi baliknya menjadi lebih besar. Nah, berikutnya sekarang saya akan lebih jelaskan ya, kenapa di ajaran kuno, seks itu menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas spiritualitas kita. Jadi yang dimaksud energi seksualitas ini sebenarnya sama dengan nafsu. Jadi kalau kamu punya nafsu, nafsu itu kan rasanya mendorong kamu secara kuat, menggebu-gebu untuk mencapai sesuatu, ya. Jadi kalau di masyarakat ada penyakit molimo ya, madon, madat, mabuk, main, maling, semua itu kan karena manusia tidak bisa mengolah nafsunya. Jadi nafsu itu sama ya. Entah kamu menyalurkan ini dalam aktivitas seksualitas atau juga ke yang lain seperti mabuk, madat, ya, narkoba. Sensasi yang didapat itu adalah kesenangan dan perasaan pelepasan atau terbebas dari beban. Dan ini yang membuat orang itu kecanduan. Di awal saya sudah sebutkan bahwa pemahaman akan energi seksualitas ini, kalau kita ketahui, ini akan membangkitkan kundalini kita lebih cepat, lebih efektif. Kenapa demikian? Jadi ketika orang melakukan aktivitas seksual bersama pasangannya, tanpa sadar sebenarnya mereka sudah fokus. Karena ketika kamu lakukan itu, fokusmu itu bisa menyeluruh. Tidak hanya ke area fisik saja, tapi ke pikiran dan emosimu. Nah, aktivitas tadi mengumpulkan energi. Kemudian ini seperti mengalirkan dan membuka titik-titik cakra sampai akhirnya ke puncak, ke otak kita. Dan ini terkait ketika kalian mungkin melakukan olah pernapasan, kalian bisa cek tutorial saya tentang olah nafas. Ada tahanan di area perineum, itu di titik antara lubang dubur dan kelamin. Karena
sumber energinya, istilah kundalini itu kan di cakra akar. Kalau di Negong, ini yang dikatakan Dantien. Ada 3 area Dantien. Kalau menurut Negong, kalau di yoga ada 7 titik cakra. Nah, saya belajar dari John Cheng yang videonya saya bagikan tentang kundalini versi Cina. Di situ kan akhirnya saya lebih memahami tentang energi maskulin dan feminin. Karena John Cheng mengatakan bahwa bela diri yang kita kenal di luar seperti Bruce Lee itu adalah energi maskulin dan orientasinya lebih pada kekuatan fisik. Kalau Negong sama dengan mengolah kundalini, dia membangkitkan energi feminin. Energi feminin ini yang membuat kita itu memiliki seperti kekuatan psikis atau kekuatan paranormal, kesaktian. Jadi itu kenapa ketika kamu lakukan olah nafas, kamu itu sebenarnya mengumpulkan energi seksual menjadi lebih besar, kan? Kemudian mekanisme tadi, energi seksualnya ini akan diakumulasikan dan membuka kemampuan intuisimu. Kalau orang mengenal ini sebagai membuka mata ketiga. Ketika orang mencapai orgasme, itu kan sebuah puncak pelepasan energi seksual. Nah, mekanisme orgasme ini sendiri dikendalikan oleh saraf otonom. Saraf otonom itu saraf yang juga mengatur mekanisme pencernaanmu, ya kan, saluran pencernaan, pernafasan, detak jantungmu, dan lain-lain. Orgasme ini akan mengaktifkan pusat kesenangan di otak. Kemudian terjadi pelepasan hormon endorfin. Sewaktu hormon ini keluar, ini menyebabkan ada sensasi kita seperti kehilangan kendali. Nah, ini adalah sensasi pelepasan tadi, kebebasan. Dari sebuah penelitian di Belanda itu ditemukan bahwa ketika wanita mencapai orgasme, ada bagian yang disebut sebagai cortex orbitofrontal lateral, yang momen ketika orgasme wanita itu terjadi ini seperti mati sementara. Padahal ini adalah bagian dari otak yang mengontrol perilaku. Jadi kamu itu seperti mati sesaat, yang efeknya seperti sensasi pelepasan, kebebasan. Jadi ini kenapa aktivitas seks dan pencapaian orgasme ini terkait dengan spiritualitas dan eksistensi kita. Selama orgasme, otak kita itu dibanjiri oleh oksikontin. Ini merupakan bahan kimia otak yang kuat, menimbulkan sensasi keintiman, dikenal sebagai hormon oksitosin. Ini yang membuat orang tersebut kemudian mengalami sensasi perasaannya terhubung, ada penyatuan, keintiman. Orgasme yang memicu sensasi euforia, kesenangan ini tadi, ketika dikelola dengan baik, ini akan membawa efek yang sangat banyak. Jadi ini akan mengurangi tingkat stres dan depresi, mengurangi kecemasan. Ini juga akhirnya meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Pembakaran kalori saat orgasme itu dicapai juga akan mengakibatkan peningkatan relaksasi dan melepaskan ketegangan. Ini akan membantu kamu tidur lebih nyenyak. Kemudian yang lain ini akan meningkatkan sirkulasi dalam tubuh juga ke otak. Yang pada akhirnya ini akan meningkatkan semacam ketajaman mental ya. Kemudian ini juga akan membantu kamu meringankan rasa sakit, membantu sel-sel itu lebih cepat beregenerasi, yang akhirnya ini menghambat efek penuaan. Oke, nah sekarang bagaimana mengolah seksualitas ini untuk mewujudkan keinginan kita? Bagaimana proses ini untuk membangkitkan kundalini atau mata ketigamu? Jadi pada prinsipnya saya sudah jelaskan sebelumnya, ini terkait dengan fase titik nol, kembali menjadi netral. Momen orgasme tadi saya ceritakan bahwa efek mekanisme hormon ini membuat sensasi pelepasan, kematian sesaat, kamu seperti kehilangan identitasmu. Nah, ini yang dikatakan mewakili peristiwa mati. Dan ini terjadi juga ketika orang itu mengalami mati suri atau NDE, Near Death Experience. Jadi kalau kalian pernah mendengar aktivasi kelenjar pineal ketika kita itu mensekresi hormon dimethyltryptamin, hormon ini minimal 2 kali dalam kehidupan itu dialami, saat bayi lahir dan saat orang itu meninggal. Ketika orang mengalami mati suri, mereka banyak yang bercerita bahwa ada sensasi seperti terbebaskan, pelepasan. Itu sebabnya ketika orang mengalami NDE ini merubah perspektif spiritualnya secara radikal ya, karena mereka akhirnya menemukan bahwa kematian itu membahagiakan. Nah, otomatis dia bergerak, kesadarannya meningkat, tidak lagi takut akan kematian. Dia membuat hidup itu menjadi lebih berkualitas. Nah, kenapa ini bisa dimanfaatkan untuk memanifestasikan? Karena energi seksualitas tadi ada kekuatan tanpa batas ya, mekanisme terjadinya penciptaan. Jadi ketika kamu itu mengelola energi ini, kalau kamu melakukan praktek law of attraction itu kan pasti ada visualisasi ya kan, kemudian harus yakin ya kan, menghadirkan suasana emosimu, karena
Apa yang kamu rasakan ini yang akan menarik realitasmu. Momen ketika orang itu mengalami orgasme, ini tadi adalah penyatuan semua rasa. Makanya orgasme itu sudah tidak bisa diungkapkan. Hal inilah yang dipakai karena kamu secara alami tidak perlu belajar, kamu menggetarkan energimu pada frekuensi yang tinggi. Hanya kamu perlu ubah secara visualisasinya. Jadi ini bisa dimanfaatkan ke banyak hal. Kamu bisa menggunakan ini untuk mewujudkan entah keinginanmu dalam bidang karir, keuangan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan demikian, ketika kamu itu selalu mengolah nafas, sering bermeditasi, kamu mengumpulkan energi seksualmu. Dan bagaimana ini tadi dimampatkan, dipelihara, kemudian diubah menjadi energi kreatif, ini semua diwakili dengan proses ketika orang itu melakukan aktivitas seksual. Itu kenapa dalam ajaran lampau yang terkait dengan aktivitas seks dengan pasangan, itu kan ritualnya macam-macam. Dan yang sering disalahartikan oleh orang saat ini, mereka melakukan ini untuk istilahnya pesugihan, dan itu sama sekali tidak benar, tidak bekerja, dan justru merupakan jebakan. Karena apa yang ingin dicapai dengan aktivitas seksual tadi adalah mengubah orgasme yang di tingkat binatang menjadi orgasme yang sifatnya spiritual. Bahkan binatang pun punya ritmenya sendiri. Mereka hanya berhubungan di musim-musim ketika mereka kawin. Nah, ketika orang tidak paham ini, mereka hanya mengejar kenikmatan seksualnya. Aktivitas manifestasi atau mewujudkan keinginan dengan hubungan bersama pasangan, keduanya harus saling mengetahui. Karena ini seperti menyatukan mimpi bersama. Ketika orang tidak paham ini, dia berhubungan dengan siapapun, ya kan? Apa yang ada di masing-masing kepalanya itu beda. Yang satu mengejar kepuasan fisiknya, yang satu mengejar uangnya. Akhirnya tanpa sadar dia memprogram hal ini, dan dia terjebak akhirnya seperti kecanduan. Karena itu seperti menyatukan, yang satu butuh kepuasan seksual, yang satu butuh uangnya. Demikian yang terjadi. Jadi sebetulnya untuk mempraktekkan proses manifestasi menggunakan energi seksual ini sederhana. Kalian tidak perlu menghafalkan, tapi saya berikan analoginya. Ini seperti kalian memanaskan tungku, seperti panci tekanan tinggi itu ya. Jadi dinyalakan dengan api kecil, oke? Kemudian sampai pada titik puncaknya, kemudian dibuka katupnya atau peluitnya. Ini yang mewakili pelepasannya. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama kalau kamu sendiri, kamu belum punya pasangan. Yang berikutnya adalah kalau kamu lakukan dengan pasangannya. Ini harus dengan pasangan karena harus sepengetahuan kedua belah pihak. Prinsip kerjanya berarti kamu harus mengumpulkan energi, kemudian kamu harus memampatkan, mengubah, dan melepaskan. Nah, kalau kamu sendiri berarti kamu harus melakukan semen retention. Jadi ini seperti puasa untuk berejakulasi. Itu kenapa dulu yang dikatakan imamat ya atau pemuka agama itu mereka selibat, tidak menikah karena mereka menggeser nafsu seksnya tadi untuk sebuah pencerahan. Bahkan dalam beberapa aturan itu kalau mereka melakukan aktivitas seks misalnya, itu harus keluar dari area temple atau candi. Oke, jadi kalau kamu sendiri, kamu harus melakukan semen retention nih. Kamu harus menahan, ya kan? Kemudian juga melakukan aktivitas lain seperti meditasi dan olah pernafasan. Kamu akan rasakan sendiri efeknya. Ketika kamu sudah memampatkan, energimu itu semakin besar. Dan ketika kamu melakukan ini sendirian, proses ketika kamu mencapai momen puncak tadi, kamu harus memvisualisasikan sedetail mungkin. Visualisasinya, kalau kamu ingin sukses di karir ya, bayangkan selama fase tadi, puncaknya itu kamu visualisasikan sedetail mungkin. Kalau kamu ingin memanifestasikan keuangan, ya kamu visualisasikan senyata mungkin. Dan apapun, pokoknya kamu visualisasikan di momen puncaknya itu selama mungkin. Karena kan pasti ada masa penurunan ya. Jadi energi ini begitu dahsyat. Saya pernah merasakan sendiri, saya belum tahu tentang hal ini. Dan waktu itu tidak sengaja. Karena ketika saya melakukan dengan pasangan, ini tentang semen retentionnya ya, menahan ejakulasi. Ketika saya melakukan, tiba-tiba karena waktu terbatas, dan saya juga masih ada beban untuk menyelesaikan pekerjaan, membuat konten, akhirnya tertunda. Dan hari-hari berikutnya juga sampai lupa karena kesibukan. Lalu saya menemukan, oh iya,
ternyata ada efeknya ke kreativitas. Jadi ketika kamu kumpulkan energi seksual ini seperti tenaga yang nggak habis-habis. Demikian pula kalau kamu melakukan dengan pasangan. Nah ini kalau mau dijelaskan panjang ya, tapi ambillah prinsip sederhananya. Kamu harus melakukan dengan pasangan, kamu harus bicarakan, kamu harus rencanakan. Kemudian tadi karakteristik energi dari laki-laki dan perempuan beda. Laki-laki itu seperti balon, cepat mengembang, naik cepat, dan meletus dan turun cepat. Sedangkan wanita tidak. Dia naiknya susah sekali perlahan, tapi dia bertahan lama di puncak. Nah ini disinergikan. Jadi kelemahan laki-laki itu kan di alat kelaminnya, di nafsunya. Jadi kalau mau mengalahkan laki-laki berarti pegang, kuasai kelaminnya. Tapi perempuan itu di jantungnya. Nah bagaimana ini kemudian diselaraskan? Maka ketika mereka melakukan hubungan, kamu melakukan hubungan, ini harus direncanakan. Jadi si wanita ini harus mengangkat energi si pria dengan sensualitasnya, karena kekuatan wanita di sana. Dan si pria berusaha menahan, membuat ritme ini secara bersama. Karena tadi gambarannya seperti memanaskan tungku perlahan. Oke? Kemudian sama juga waktu momen puncak ini dilakukan visualisasi yang memang sudah direncanakan bersama. Oke. Nah untuk teknik yang lebih advance itu kan bagaimana si wanita mencapai multiple orgasm. Jadi supaya tahap tadi kamu memvisualisasikan itu punya waktu yang lebih optimal. Ini lebih bagus. Jadi pada prinsipnya ketika hal ini dilakukan dengan pasangan, lakukan ini selama mungkin, tidak boleh terburu-buru, harus terencana, ya kan, dipersiapkan baik kamarnya, kemudian apa yang ingin kalian wujudkan, dibicarakan bersama. Si laki-laki juga harus mengambil hati si wanita harus menarik energinya, membangkitkan energi si pria, hingga akhirnya bisa mencapai puncak yang bersama. Kemudian di situ semakin lama kalau bisa multiple orgasme itu menjadi lebih bagus. Momen berikutnya ketika ini berakhir, kalian juga harus tetap dalam kondisi menyatu ya. Jadi tidur ketika kalian melakukan itu menjadi sebuah proses perekaman ke alam bawah sadar. Kenapa orang dulu itu membuat ritualnya itu dengan berbagai gaya. Kalian ketika tidur dengan pasangan dan pasangan benar-benar mendapatkan kepuasan secara batin, merasa aman, merasa dilindungi. Si pria juga merasa dia diberikan kekuatan. Ini akan terekam dalam alam bawah sadar kalian. Jadi endingnya pun perlu sebuah ending yang tetap dalam kondisi kebersamaan. Oke, jadi kenapa energi seksualitas, keharmonisan hubungan suami istri, kemudian ini terkait juga bahwa kunci kesuksesan laki-laki itu sebenarnya juga ada kaitan dengan energi pasangannya. Jadi ketika membahas hal ini, kalau kita bicara tantra sampai detail ya, bahkan untuk membuat anak pun juga direncanakan, ada ritualnya tersendiri. Seperti itulah ajaran di masa lalu. Jadi sama sekali berbeda dengan apa yang sekarang orang banyak ketahui. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini membantu, memberikan kalian inspirasi. Kalian bisa mempraktekkan, memanfaatkan supaya ini tidak menjadi tersalurkan kepada hal-hal yang negatif. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.